Oke, selamat datang kembali nih. Eh, Kali ini kita mau coba kupas satu ide yang ya cukup menggelitik lah ya. Gimana kalau realitas kita ini sebetulnya sebuah simulasi komputer raksasa? Kita bakal lihat beberapa argumen menarik nih dari artikel yang Anda bagikan. Yuk, kita bedah bareng. Iya, tentu. Artikel ini emang nyajiin berbagai fenomena sama pemikiran gitu ya yang dipakai pendukung teori simulasi ini. Tapi penting diingat juga ya, ini kita lagi eksplorasi konsep aja. Filosofis, spekulatif gitu. Bukan mau buktiin ini fakta. Tapi ya, pertanyaannya jadi menarik. Seberapa nyata sih realitas kita ini? Nah, sumber yang Anda bagi ini mulai dari contoh glitch in the matrix. Mungkin pernah dengar ya istilah ini? Itu loh, kejadian-kejadian aneh yang kayaknya tuh bug dalam program. Misalnya ada video burung terbang, tiba-tiba diam di udara tapi nggak jatuh. Aneh kan? Atau bayangan cermin yang geraknya telat gitu sepersekian detik. Ada yang percaya ini tanda-tanda loh. Betul, betul. Tapi artikelnya juga langsung ngasih penyeimbang sih. Keanehan tadi kan bisa jadi ya mungkin ilusi optik, atau trik kamera biasa, bisa juga editan video, atau malah fenomena fisika yang kita aja belum paham sepenuhnya. Jadi ya lebih ke soal interpretasi kita terhadap anomali aja sih sebetulnya, bukan bukti kuat simulasi. Oke, terus kalau ini simulasi, pasti ada mesin yang jalanin dong ya. Artikel ini nyebut kemungkinan adanya komputer super canggih, entah di masa depan atau peradaban lain gitu. Ada kutipan menarik nih dari Rizwan Firk. Dia nulis buku The Simulation Hypothesis. Kata dia, temuan fisika kuantum itu loh, ilmu soal partikel super kecil yang kelakuannya aneh, malah bikin konsep alam semesta material ini jadi goyah. Semakin kita cari materinya, kok katanya semakin gak jelas gitu wujud fisiknya. Gimana tuh? Nah, ini dia yang menarik. Sumber yang sama juga ngutip fisikawan David Bohm. Pandangannya beda lagi. Menurut Bohm, apa yang nyata itu ya tergantung keyakinan sama persepsi kita aja. Dan tindakan kita bakal selaras sama apa yang kita percaya itu. Jadi data sains kuantum yang sama, ternyata bisa dipakai buat dukung, tapi juga buat menyanggah ide simulasi ini. Ini nunjukin banget gimana interpretasi itu penting dalam sains ya. Wah, oke. Dari fisika kita lompat nih ke biologi. Ini lumayan bikin kaget sih. Tahun 2017 ada peneliti di University of Washington beneran berhasil masukin malware, virus komputer gitu, ke untaian DNA fisik. Tujuannya sih sebenarnya buat riset keamanan siber hayati gitu. Iya bener, tapi ya gitu deh. Seperti dicatat di sumber ini juga, penemuan ini langsung dipinjem. Dipakai sama sebagian orang sebagai argumen. Katanya ini bukti nggak sengaja kalau DNA kita itu ya dasarnya kode komputer yang bisa diretas. Oh gitu ya. Padahal tujuan asli penelitinya kan sama sekali bukan ke arah sana. Ini contoh bagus gimana hasil riset bisa ditarik kesimpulannya ke arah yang nggak dimaksud sama sekali. Kedengerannya emang lompatan logika yang lumayan jauh juga ya. Nah, dari biologi, artikel ini geser lagi nih ke misteri lain, alien. Ada sebagian penganut teori simulasi ini yang juga percaya alien itu ada. Nah, buat mereka nih, kalau alien yang canggih itu pernah kedeteksi, terus tiba-tiba hilang, mungkin, katanya ya, mungkin karena mereka udah nemu cara buat keluar atau hapus diri dari simulasi ini. Gimana menurut Anda? Waduh, di sini nih kita perlu hati-hati banget, kayak yang ditekankan sumbernya juga. Argumen ini kan numpuk dua spekulasi gede sekaligus ya. Pertama soal keberadaan alien itu sendiri, yang sebenarnya masih perdebatan panas kan. Kedua ya hipotesis simulasi itu. Jadi kayak bangun argumen di atas asumsi, yang asumsinya juga belum tentu benar. Fondasinya goyah banget jadinya. Oke. Jadi banyak lapis spekulasinya ya. Terakhir nih, sumber ini juga bahas argumen filosofis dari Nick Bostrom. Kira-kira gini logikanya. Ada 3 kemungkinan besar. 1, manusia bakal punah sebelum bisa bikin simulasi secanggih itu. 2, manusia bisa bikin, tapi karena alasan etis atau apa, mereka milih nggak bikin. Atau kemungkinan ketiga, hampir pasti kita udah hidup di dalam simulasi yang dibuat peradaban lain atau di masa depan. Betul. Karena katanya kalau kemungkinan 1 dan 2 itu kecil, ya secara probabilitas kemungkinan ketiga jadi gede banget. Gitu kan ya? Iya, argumen Bostrom ini emang cerdas banget secara logika dan filosofis.
Tapi ya itu tadi, tetap aja ini bukan bukti fisik kan? Murni permainan probabilitas dan asumsi tentang teknologi masa depan. Sumber artikel ini pun nyimpulinnya gitu kok. Walaupun semua argumen tadi menarik banget buat direnungkan. Ya belum ada bukti kuat yang bisa benar-benar meyakinkan komunitas ilmiah kalau kita ini hidup di simulasi. Jadi, ya, dari glitch aneh, perdebatan fisika kuantum, DNA yang diretas, alien yang katanya kabur, sampai logika filosofis Bostrom, kita udah coba jelajahi berbagai sudut pandang dari artikel yang Anda kasih tadi. Semuanya nih emang mancing pertanyaan sih, tentang hakikat realitas kita ini apa sebenarnya? Persis. Poin utamanya, seperti yang ditekankan sumber ini masih di ranah spekulasi ya. Spekulasi yang nantang cara kita mikir. Menarik banget tapi dia masih jauh dari fakta yang terbukti. Garis antara sains, fiksi ilmiah, sama filsafat jadi tipis banget di sini. Oke, nah sebagai penutup nih, ada satu pemikiran lanjutan yang muncul dari obrolan kita. Walaupun gak eksplisit di artikel tadi sih. Kalau kita memang hidup dalam simulasi, jangan-jangan para pembuat simulasi kita ini, mereka sendiri juga ada di dalam simulasi lain, yang dibuat sama entitas yang lebih tinggi lagi. Sesuatu buat Anda renungkan di rumah. Sampai ketemu lagi di penelusuran kita berikutnya.